Shalom sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk berkat, anugerah, kebaikan, dan perlindungan yang sempurna daripadamu selalu menyertai kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi dan penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan, anugerah dalam ketaatan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seberapa banyak dari kita yang mengerti akan kata ketaatan? Sebagian dari kita mungkin akan berpikir kalau kita akan taat mengikuti ketika apa yang diperintahkan atau diminta untuk kita kerjakan adalah sesuatu yang kita paham benar, mengerti, dan sanggup kita kerjakan. Tetapi apakah itu ketaatan yang Tuhan Yesus mau kita miliki? Di dalam Markus 1 ayat 16-18, begini firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ketika Tuhan Yesus mulai memilih murid-Nya, Dia memanggil Simon dan Andreas yang kesehariannya bekerja sebagai nelayan untuk menjadi murid-Nya. Apakah ini merupakan suatu hal yang wajar? Sebagai ilustrasi, ketika kita mau membangun sebuah rumah dan kita membutuhkan rekan-rekan untuk bekerja bersama kita, kemanakah saudara akan mencari rekan saudara? Apakah saudara akan ke pantai dan mencari nelayan? Tentu saja tidak, bukan? Kita akan mencari arsitek yang kita nilai mampu untuk menggambar dan mendesain bangunan itu, dan tentunya kita akan mencari kuli-kuli bangunan dan mandor yang kita tahu mampu untuk menyelesaikan pekerjaan seperti yang kita harapkan. Tetapi ternyata tidak begitu halnya dengan Yesus. Ketika Dia memulai pelayanannya, Dia tidak mencari penginjil, pengkhotbah, atau paling tidak pengerja yang sudah biasa melayani atau orang yang sudah di dalam pelayanan. Tetapi Dia memanggil nelayan, orang-orang biasa, dan bahkan pemungut cukai yang bahkan bukan hanya dianggap tidak mengerti apa-apa, tetapi dianggap berdosa dan dibenci oleh para orang Yahudi pada masa itu. Apakah ini merupakan strategi Tuhan Yesus yang salah dan tidak berguna? Pada kenyataannya, 12 murid Yesus yang awalnya berprofesi hanya sebagai nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang biasa itu, oleh anugerah Tuhan dimampukan untuk memberitakan Injil. Dan buah dari pelayanan mereka bisa kita rasakan dan saksikan sampai pada saat ini. Apakah mereka mempunyai keahlian, kepintaran, atau kebaikan ketika Yesus memanggil mereka? Dari kisah mereka bisa dilihat pada awalnya, mereka juga hanya manusia biasa yang penuh kekurangan. Tetapi apa yang membuat mereka pada akhirnya bisa menjadi rasul yang berdampak besar bagi dunia? Semua hanya karena ketaatan mereka dalam mengikuti Yesus, dan sisanya kesanggupan mereka adalah anugerah. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika Yesus memanggil kita, bagaimana respon kita? Ketika Yesus meminta kita untuk melakukan sesuatu, apakah respon kita? Apakah kita masih akan berkata, "Aku tidak bisa Tuhan, aku sibuk Tuhan, aku tidak mengerti Tuhan, aku takut, itu bukan bagianku Tuhan"? Dalam Markus 6 ayat 7-8, dilanjutkan ayat 12-13, begini firman Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, bagi para murid itu adalah suatu hal yang baru. Karena selama ini mereka hanya mengikuti Yesus, dan Yesuslah yang mengerjakan semua. Baik memberitakan Injil, mengusir roh jahat, maupun dalam melakukan mujizat. Tetapi pada saat itu, mereka hanya taat tanpa protes sedikit pun.
Dan ketahuilah saudara, ketika Yesus meminta kita untuk melakukan sesuatu, tentunya Dia mengerti akan kesanggupan kita, dan Dia pasti akan memperlengkapi kita. Bagian kita hanyalah taat dan percaya, sehingga kita mau melangkah, dan selebihnya adalah anugerah Tuhan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 5 begini firman Tuhan, "Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah, pemberian cuma-cuma. Bukan karena kita pandai berteologi, menguasai firman, atau perbuatan baik kita. Karena itu, hargailah setiap panggilan dan tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi yang Kau percayakan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Penuhi kami hari ini dengan hikmat dan pengertian, sehingga sepanjang hari ini kami tidak membuat keputusan yang salah. Kami percaya inilah hari di mana Engkau, Roh Kudus, memampukan setiap kami untuk dapat menangkap setiap kesempatan yang ada di depan kami dan mengubahnya menjadi kemenangan besar bagi kemuliaan-Mu. Jadikanlah kami bendahara yang dapat Engkau percayai dalam mengelola setiap waktu dan berkat yang sudah Engkau percayakan pada kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh yang akan mencukupi segala keperluan kami. Engkaulah Tuhan Immanuel yang selalu beserta kami, dan Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan kami. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami perkatakan sesuai firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini berada dalam pergumulan dan beban hidup. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Kiranya perlindungan sempurna dari Bapa selalu menyertai mereka. Damai sejahtera akan kasih-Mu selalu ada dalam setiap keluarga demi keluarga, biarlah Kau pimpin sendiri, di mana Engkaulah yang menjadi kepala mereka. Biar kiranya Kau urapi keluarga setiap keluarga, agar selalu ada kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kepala keluarga, kiranya Kau letakkan lebih lagi roh takut akan Engkau. Hikmat daripada Bapa di surga selalu menyertai setiap kepala keluarga. Buatlah mereka seperti nabi, imam, dan pemimpin yang penuh hikmat daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk para istri, kiranya Engkau mengurapi setiap mereka, perlindungan-Mu sempurna. Kami berdoa agar para istri bisa selalu menjadi tiang doa dan menjadi anggur yang manis dalam keluarga dan selalu mengasihi dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak mereka, jamah dan urapi mereka agar mereka bertumbuh lebih lagi dalam iman Kristus. Berkat, perlindungan, hikmat dan kepintaran menyertai dalam hidup mereka. Tanamkan roh takut akan Engkau agar mereka bisa mengenal Engkau dan bisa memuliakan nama-Mu dalam pertumbuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima semua berkat-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin.